Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kelas PRDK 25 akan menjelaskan mengenai tugas 7, yaitu matriks evaluasi alternatif desain magnetic wave separator. Kelompok 2 terdiri dari Renaldi David Abner, Harum Kurnia Jayanti, Arman Jeremy Hardianto, Zevanya Vinesa Ulima, Kian Christopher, Fadil Fareza Sani, Lutfia Srinada, M. Fahrul Reza, M. Arfa Hilmi Daris, Tasyafa Azhara Priputri, dan Devina Azharah Putri. Sebelumnya akan dijelaskan mengenai deskripsi tugas dari tugas 7 ini, yaitu yang pertama, pengembangan alternatif desain model conveyor belt, yaitu model utamanya, dan kemudian setelah dilakukan pengembangan, diberikan gambaran dari sketsa masing-masing alternatif desain. Setelah dibahas kekurangan dan kelebihannya, akan dilakukan pengisian dan pengembangan matriks evaluasi alternatif desain dan laporan akhir dalam bentuk video presentasi. Alur kerja dan pembagian tugas oleh kelompok 2 yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pembagian tugas dibagi menjadi 4 bagian. Untuk pertama, pengembangan dan evaluasi alternatif desain telah dilakukan oleh 5 orang. 5 orang tersebut telah melakukan diskusi mengenai alternatif desain apa saja yang akan diajukan. Kemudian, hasil dari diskusi digambarkan sketsa alternatif desain masing-masing yang telah diajukan. Hasil dari diskusi dan gambaran sketsa disajikan dalam bentuk slide presentasi oleh 1 orang, dan terakhir pembuatan video presentasi oleh 4 orang. Setelah video selesai, maka video akan diunggah ke YouTube dan ke Google Classroom. Setelah dilakukan diskusi, didapatkan alternatif desain yang pertama, yaitu sebagai berikut. Desain ini merupakan modifikasi dari model belt separator, di mana dilakukan modifikasi di bagian wadah penampung untuk sampah yang metal dan non-metal. Dan untuk keunggulan dari desain yang pertama ini yaitu pemisahan lebih akurat dibandingkan dengan desain yang lain, sehingga efisiensi dari pemisahan logam jauh lebih tinggi daripada desain yang selain ini. Kelemahannya yaitu bahan yang dibutuhkan untuk pembuatan alat lebih banyak dibandingkan desain yang lain. Oleh karena bahan yang dibutuhkan banyak, maka cost efisiensinya jauh lebih rendah daripada desain-desain yang selain ini. Alternatif desain kedua. Alternatif desain ini mirip dengan alternatif desain pertama. Hanya saja, alternatif desain ini memanfaatkan kemiringan pada conveyor belt magnetik. Sampah logam akan berpindah, tertarik oleh conveyor belt magnetik. Sampah logam tersebut kemudian jatuh saat melewati batas medan magnet menuju bidang miring yang mengarah langsung ke wadah sampah logam. Keunggulan dari desain ini ialah desain ini memiliki efisiensi listrik yang lebih bagus, sehingga dalam pemakaian berulang-ulang bisa dibilang lebih murah. Namun, desain ini memiliki efisiensi pemisahan yang kecil, dikarenakan jatuhnya sampah logam tidak bisa diprediksi. Alternatif desain ketiga. Alternatif desain ini hanya memanfaatkan satu conveyor belt. Magnet untuk memisahkan sampah logam terletak di daerah ujung conveyor belt, tepatnya di bagian head roller. Sampah non-logam akan langsung terjatuh ke bidang miring dan masuk ke wadah sampah non-logam. Sedangkan sampah logam akan berputar terlebih dahulu pada head roller hingga meninggalkan medan magnet dan terjatuh pada bidang miring masuk ke wadah sampah logam. Keunggulan dari desain ini adalah menggunakan bahan yang lebih sedikit, sehingga mempermudah perakitan dan mengurangi biaya pengeluaran. Namun, magnet pada head roller harus lebih kuat, agar logam tidak jatuh karena terdorong oleh sampah non-logam saat memutari head roller. Magnet yang kuat cukup sulit untuk dicari, dan biaya pembeliannya lebih mahal dibandingkan magnet dengan daya tarik biasa. Setelah menentukan 3 alternatif desain yang akan digunakan, kami membuat sebuah matriks evaluasi desain. Matriks evaluasi ini dinilai berdasarkan 4 aspek. Yang pertama adalah efisiensi listrik, kedua biaya bahan, ketiga efisiensi pemisahan, dan keempat estetika. Tiap-tiap desain akan dinilai berdasarkan keempat aspek tersebut dan akan ditotal berdasarkan nilai-nilai yang diberikan pada tiap aspek, sehingga akan didapat desain terbaik yang akan digunakan. Yang pertama adalah aspek efisiensi listrik.
Semakin sedikit energi yang digunakan, maka efisiensinya akan semakin besar. Berdasarkan penilaian kami, desain 3 memiliki efisiensi terkecil karena magnet berada pada putaran kepala conveyor belt. Maka dari itu, magnet yang dibutuhkan akan lebih kuat dan membutuhkan energi listrik yang lebih besar. Efisiensi desain 2 lebih kecil dibanding desain 1 karena pada desain 2 ada jarak lebih besar antara conveyor belt non-magnet dan conveyor belt magnetik, sehingga magnetnya pun harus lebih kuat dan membutuhkan energi listrik yang lebih besar. Maka dari itu, kami memberi nilai desain 1 nilai 5, desain 2 5, dan desain 3 3. Kedua adalah aspek biaya bahan. Biaya yang dibutuhkan pada desain 3 lebih murah dibanding dengan desain 1 dan desain 2. Hal ini jelas karena pada desain 3 hanya dibutuhkan satu buah conveyor belt, sedangkan pada desain 1 dan 2 membutuhkan 2 buah conveyor belt. Maka dari itu, desain 1 dan desain 2 mendapatkan nilai 3, dan desain 3 mendapatkan nilai 5. Ketiga adalah aspek efisiensi pemisahan. Efisiensi pemisahan dinilai dari kemungkinan paling kecil terjadinya error pemisahan sampah non-logam dan sampah logam. Menurut kami, desain 2 akan memiliki kemungkinan error lebih besar dibanding desain 1. Dikarenakan pada desain 2 ada jarak yang sangat besar antara conveyor belt non-magnetik dan conveyor belt magnetik. Efisiensi pemisahan desain 1 dan desain 3 kami nilai cukup baik, namun pada desain 1 efisiensi pemisahannya kami nilai sangat baik, sehingga desain 1 mendapatkan nilai 7, desain 2 mendapatkan nilai 5, dan desain 3 mendapatkan nilai 6. Yang terakhir adalah aspek estetika. Menurut kami, desain 1 memiliki estetika yang terbaik di antara ketiga alternatif desain. Maka dari itu, desain 1 mendapatkan nilai 3, desain 2 nilai 2, dan desain 3 mendapatkan nilai 1. Setelah menjumlahkan nilai pada tiap aspek desain, kami mendapatkan nilai tertinggi pada desain 1. Maka kami memilih alternatif desain 1 dalam perancangan magnetic separator. Dari desain-desain yang kami sajikan, kami memilih desain yang pertama. Kenapa kami memilih desain yang pertama? Karena kelebihannya yaitu pemisahan lebih akurat dibandingkan dengan desain lain. Terus risiko gagal pisahnya itu lebih kecil. Karena ada kekurangan pasti ada kelebihan. Karena ada kelebihan pasti ada kekurangannya. Kekurangannya itu komponen penyusun yang diperlukan terbilang lebih banyak. Kenapa lebih banyak? Karena dari desain 1 ini terbilang cukup rumit dari desainnya dan komponen-komponennya.